Oke sahabat, hari ini saya mau berbagi resep yaitu tentang ubi. Kalau selama ini kan ubi itu hanyalah makanan yang biasa gitu. Maka hari ini saya mau memberikan resep-resep supaya ubi yang biasa-biasa saja menjadi masakan yang unik dan bervariasi. Oke lah, kalau begitu kita mulai dari getuk Jawa ya. Kita kukus dulu ubinya. Ubinya kita kukus selama 20 menit. Kelapanya juga kita kukus. Biar lebih enak kita masukkan ke plastik. Kita kasih garam. Kita aduk-aduk. Kita kukus. Oke. Sambil menunggu ubinya kita kukus, kita potong-potong dulu. Kenapa saya pilih gula Jawa? Karena gula Jawa itu mempunyai aroma yang wangi. Kita gerus, jadi nanti di saat menumbuk itu tidak perlu tenaga yang banyak. Kalau tidak ditumbuk, kalau tidak digerus, prosesnya lama dan memakan tenaga. Setelah 20 menit kita kukus ubinya, kita tambahkan gula sekitar 200 mg. Setelah itu kita tumbuk. Kita tumbuk sampai halus. Manisnya sesuai selera. Kalau yang suka manis, boleh gulanya boleh lebih banyak lagi, boleh ditambah gula pasir. Setelah kita tumbuk, ubinya halus, kita masukkan ke plastik supaya mudah untuk membentuk. Kita bentuk. Kita potong. Itu kita sajikan. Supaya untuk melengkapi getuknya, kita taburi kelapa parut di tengahnya. Kelapa parut kita pilih yang warna putih. Selain cantik, rasanya juga lebih enak. Ini namanya getuk Jawa. Oke, setelah ini kita bikin tela-tela. Menu kedua kita bikin tela-tela. Ubi sudah kita rebus, kita potong-potong. Kita potong-potong. Oke, setelah kita potong-potong tela-telanya,
Kita goreng. Supaya matangnya rata, kita aduk-aduk. Bahan untuk membuat tela-tela ini hanya ubi dikukus, dipotong-potong, terus bumbu balado, sudah. Oke, setelah sudah mulai mengering, kita angkat. Sekarang kita masukkan ke dalam toples. Setelah kita masukkan ke toples, kita taburi bumbu balado yang sudah siap pakai. Ini bisa dibeli di supermarket, bisa dibeli di warung-warung terdekat. Kita tutup, kocok-kocok. Sudah jadi. Oke, tela-telanya sudah jadi. Ini anak-anak kalau di jajan ini tidak cukup 20.000, ini hanya setengah kilo ubi paling-paling itu hanya Rp2.000, udah bisa mengenyangkan. Ini kue yang ketiga, namanya kue kacamata. Bahannya cukup ubi yang sudah diparut 200 gram, ditambahkan kelapa parut 100 gram. Kita kasih garam 1 sendok teh. Kita kasih pewarna sedikit. Oke. Setelah ini kita ratakan. Kita kasih gula pasir 5 sendok. Oke. Kita ratakan. Untuk membuat kue kacamata, kita siapkan daun pisang. Kita lebarkan daun pisangnya, kita ambil, kita ratakan. Setelah rata, kita kasih ini pisang raja. Jadi kita kupas pisang raja. Kita ratakan. Setelah itu kita bungkus. Kita bungkus sampai selesai. Setelah kita selesai membungkus, kita kukus dengan api yang sedang. Kita kukus selama 20 menit atau 30 menit juga boleh, kalau supaya hasilnya itu tahan basi, bisa sampai besok insya Allah nggak basi. Setelah 20 atau 30 menit kita temukan ininya sudah matang, kue kacamatanya. Kita angkat. Setelah kita angkat, kita buka. Ini hasilnya seperti ini. Kita potong.
Kita potongnya mereng. Oke. Cantik ya pisangnya, ini pisang raja, makanya warnanya kuning. Ya. Oke. Kita potong. Kita sajikan. Kita potong lagi sampai habis. Oke, kita susun. Untuk melengkapi penampilan kue kacamata, kita tambahkan kelapa yang sudah dikukus. Oke. Sudah siap disantap. Oke, ini menu keempat. 200 gram ubi, namanya lepat ubi. 200 gram ubi yang sudah diparut. 100 gram kelapa parut kita gabungkan, 1 sendok teh garam, 100 gram gula merah kita ratakan, ini sudah rata, kita bungkus. Kita bungkus yang rapi. Kita bungkus supaya cantik, supaya menarik. Kita kasih pita. Setelah sudah kita selesai bungkus, kita kukus dengan api sedang. Kita kukus sampai 30 menit. Oke, setelah sudah 30 menit kita buka, kita angkat. Ubinya sudah jadi. Oke, kita buka satu hasilnya ya. Nah, sedap. Gulanya rata. Hasilnya. Rasanya manis. Ini sampai besok enggak bakalan basi. Baiklah, ini menu kelima. Itu 500 gram ubi, 1 sendok teh garam, 6 sendok makan gula, 100 gram kelapa. Kita aduk-aduk. Setelah kita aduk, setelah rata, kita siapkan loyang. Loyang kita tetesin minyak supaya nanti tidak melengket. Adonannya kita bagi menjadi 3 bagian. 1 untuk warna putih, 1 di antara 3 bagian ini 1 kita kasih warna pink,
satu warna pink, yang satu warna hijau. Kita susun yang warna merah dulu. Setelah rata kita kukus. Kita kukus sekitar 15 menit. Setelah 15 menit nanti kita masukkan lagi lapisan yang warna putih. Setelah warna putih kita masukkan lagi lapisan yang warna hijau. Setelah betul-betul matang, kita siap sajikan. Oke, setelah 30 menit atau setelah 3 lapisan itu selesai, kita temukan lapisnya ini sudah matang dan sudah siap kita angkat. Kita matikan kompornya, kita angkat. Hati-hati ngangkatnya soalnya panas. Oke. Untuk ngangkatnya, tepinya tadi kita kasih minyak, makanya tidak lengket. Jadi sebelum ini kita kasih minyak, maksudnya supaya tidak lengket. Nah, setelah kita goyang-goyang tepinya, barulah kita balik. Oke, ini hasilnya. Setelah itu kita potong. Lapis ubinya matang ya, warnanya sudah berubah. Ini matang. Oke, kita simpan di sini. Kita sajikan. Oke, karena ininya sudah penuh, kita susun. Kita kasih untuk pemanisnya, kita kasih kelapa lagi. Oke, lapis ubinya sudah siap santap. Kali ini kita membuat kue nona manis. Kue nona manis bahannya ubi yang sudah diparut 500 gram, ditambahin kelapa parut 200 gram. Kita kasih pewarna sedikit. Terus untuk isiannya kita ada tepung maizena 100 gram, agar-agar 1 sendok makan, garam 1 sendok teh. Kita pakai santan kara, terus air secukupnya. Oke, mari kita mulai mengadon. Kita gabungkan seluruh bahannya. Kita kasih pewarna. Ini kita kasih minyak dulu. Ini sudah dikasih minyak. Kalau dikasih minyak, kita masukkan sedikit. Kita ratakan, kasih lubang di tengahnya. Nanti untuk memasukkan fla. Kue nona manis ini
Bikinnya sangat mudah, tapi kalau tidak melihat pasti bingung. Kita isi semuanya, kita kukus sekitar 20 menit. Kita kukus selama 20 menit. Sambil menunggu pengukusan, kita siapkan bahan untuk flanya, yaitu airnya kita masukkan, tepung maizena, agar-agar, garam, kita masukkan santan, kita kasih daun pandan supaya wangi. Oke, kita aduk-aduk. Setelah rata, kita hidupkan dengan di atas kompor. Ini harus diaduk, kalau tidak diaduk bisa memberintil. Jadi kalau kita aduk, teksturnya nanti bisa halus. Kita tambahkan gula 5 sendok ke dalam fla. Tapi kalau suka manis boleh ditambah lagi. Manis itu sesuai selera. Sudah tampak ada pengentalan. Sudah siap. Kita matikan. Sambil menunggu kulitnya matang, kita siapkan garnish untuk di atas kue nona manis supaya tampak manis. Kita angkat di sebelahnya. Matikan kompornya. Kita angkat satu persatu. Ini panas, makanya saya pakai penjepit. Oke, sip. Setelah kita kupas, kita isi. Setelah kita angkat, kita lepaskan dari cetakannya, kita kasih fla. Kenapa dinamakan kue nona manis? Karena memang bentuknya manis, rasanya juga harus manis. Setelah kita susun, kita rapikan, kita kasih fla, kita kasih garnish di atasnya supaya makin manis. Nasi garnish ini harus dalam keadaan fla panas. Kalau flanya udah dingin baru dikasih, garnish ininya, daun pandannya itu nggak bakalan lengket.
Inilah ciri khas dari kue nona manis. Kasih potongan daun pandan. Oke, sudah selesai kue kita yang namanya kue nona manis. Kita selanjut dengan kue selanjutnya. Oke, ini menu yang ketujuh. Namanya combro. Combro itu kalau di Jawa itu oncom neng jero. Tapi karena di Pontianak susah cari oncom, kita pakai tempe goreng. Nah, untuk bahan kulit luarnya kita pakai 200 gram ubi yang sudah diparut, daun kemangi, garam, kelapa parut, tempe, penyedap rasa. Terus untuk isian bumbunya ada daun jeruk, ada cabai rawit, bawang putih, nanti kita tambahin daun kemangi. Nanti yang ini kita blender. Oke, menu olahan ubi yang ketujuh yaitu combro. Combro kita perlukan 200 gram ubi yang sudah diparut. Kita masukkan 100 gram kelapa parut. Kita masukkan garam 1 sendok teh. Ini 2 sendok untuk isiannya juga. Kita ratakan. Setelah sudah rata, kita buat isiannya. Membuat isiannya itu kita pakai blender. Daun jeruk kita blender, tambahin cabai. Kalau yang suka pedas, cabainya boleh banyak. Tapi kalau yang tidak suka pedas, boleh sesuaikan dengan selera. Cabai, bawang putih, penyedap rasanya kita masukkan ke sini. Sesuai selera. Kalau yang suka asin boleh diasinkan. Kalau yang enggak, sesuaikan seleranya. Oke. Kita blender ini. Kita masukkan tempe dalam wadah. Kita masukkan gabung bumbunya. Ada yang masih utuh cabenya, enggak apa-apa. Oke. Kita aduk-aduk sampai rata. Jadi pedasnya itu sesuai selera. Kalau suka pedas boleh banyak. Setelah isiannya sudah lengkap, kita cetak di sini. Kemangi kita campur. Yang suka daun kemangi boleh dikasih daun kemangi. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Jadi kalau combro kita kasih perbedaan, nanti ada misro. Kalau misro itu bulat, kalau ini combro kita buat memanjang. Kita bentuk memanjang. Karena bentuk seperti ini. Kita masukkan dan bentuk sampailah habis.
belum kering nggak boleh dibalik. Jadi ini kalau udah kering boleh kita balik. Ini mau hati-hati baliknya satu persatu. Kita tunggu sampai warnanya kuning keemasan seluruhnya, baru kita angkat. Oke, jadi ini untuk adonan luarnya ini untuk buat misro sama gamat. Jadi nanti setelah udah jadi adonan kita bagi dua. Adonannya sama. Nah, 500 gram ubi parut ditambahkan 200 gram kelapa, kasih 1 sendok makan garam. Kita aduk sampai rata. Oke, adonannya udah siap. Ini untuk misro sama gamat. Kita goreng misronya dulu. Misro ciri khasnya itu bulat. Dalamnya kita kasih gula merah. Oke, jadi bentuknya bulat ya. Ini juga sama dengan misro. Baliknya nunggu benar-benar kering. Nah, harus hati-hati. Oke, kita matikan. Siap diangkat. Statuskan. Oke, kita sajikan di sini. Oke, ini namanya misro, isinya gula merah, bentuknya bulat. Ini adonan yang sisa tadi, sisa misro, kita buat ubi gamat. Bahannya cukup yang sama, ada kulitnya sama. Nanti kita lumurkan dengan gula halus. Oke, kita mulai menggoreng. Oke, kita bentuknya kita pipihkan.
kita angkat. Warnanya sudah mulai keemasan, kita angkat. Kita masukkan ke dalam toples hasil gorengan ubi gamet tadi. Oke, gula halusnya kita taburkan di sini supaya rata. Kita tutup. Kita aduk-aduk. Oke. Nah, selesai. Inilah yang namanya ubi gamet. Oke, ini 500. Ini kita buat klepon. Klepon isi gula merah. Ini 500 gram ubi yang sudah diparut. Kita kasih garam 1 sendok makan. Setelah garamnya kita ratakan, adonannya kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, sekarang kita kasih warna hijau. Satunya kita kasih warna strawberry. Oke, setelah ini kita masukkan, kita bentuk yang warna hijau. Kasih gula merah. Kita bentuk, kita cemplungkan. Oke, kita tunggu sampai mengapung. Kalau udah mengapung berarti udah matang. Oke, setelah mengapung kita matikan, kita angkat satu persatu, kita angkat, gulingkan.
Oke, selesai. Baiklah, setelah kita selesai masak ini, saya akan menyebutkan ini 10 jenis yang sudah saya olah hari ini. Yaitu dari kue kacamata yang berasal dari bahan ubi dan pisang raja. Kita taburin kelapa. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau yang ini klepon, isinya gula merah. Nah, ini namanya combro. Combro ini isinya tempe dipedesin. Yang ini namanya tela-tela, ini kesukaan anak-anak. Kalau ini namanya misro, ubi goreng, dalamnya gula merah. Kalau ini gamet, adonan ubi yang kita taburin dengan gula halus. Ini namanya getuk Jawa. Ini memang sengaja gulanya dibuat berintil-berintil, tapi itulah yang membuat rasa dari getuk Jawa itu lain daripada yang lain. Ini lepat ubi, makanan kita sehari-hari, makanan yang sederhana tapi banyak yang menyukainya. Kok ini namanya kue nona manis, seperti bentuknya dia manis. Ini namanya lapis ubi. Olahannya sederhana, tapi kalau dimakan itu enak. Baiklah, untuk hari ini setelah selesai saya memasak, saya akan menyuruh para keluarga untuk mencicipi olahan saya. Buat semuanya, mohon subscribe ya di sini. Setelah ini baru keluarga saya akan saya kumpulkan di sini. Aduh, enak kuenya, cenderung. Itu misro. Tela-tela. Aduh, enak kuenya. Mana makna yang ini makna? Ini misro ini Kak. Itu klepon. Mantap. Aduh. Nah, ambek dek. Manis ya, enak teman. Ini Tita mau ini. Kita mau. Enak. Nyam teman Oke, sampai jumpa lagi. Dah. Sampai jumpa lagi di menu-menu yang selanjutnya. Tubuh raya menanjak. Yeay.